Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para habaib, para ajengan, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita ngajinya langsung saja Bu ya. Ya Bu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa hadainahun najdain. Ulama tafsir mengatakan ay bayyanahu tariqayil khairi wasan. Kata Allah di dalam ayat suci Al-Quran, aku telah jelaskan kepada segenap hamba-hambaku tentang dua jalan. Yang pertama, jalan yang baik, yang mungkin ujungnya rahmat Allah, ujungnya lagi surganya Allah. Yang kedua, jalan yang buruk, yang mungkin ujungnya laknat Allah, ujungnya lagi nerakanya Allah. Oleh karenanya, siapapun orangnya, apapun jabatannya, sebanyak apapun harta dan kekayaannya, ketika ditanya mau rahmat Allah, mau laknat Allah, mungkin jawabannya sama, ingin rahmat. Yang rajin sholat ingin rahmat Allah, betul. Yang jarang sholat juga ingin rahmat. Yang rajin hadir di pengajian ingin rahmat Allah. Bahkan orang yang belum pernah memijakan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin rahmat. Termasuk ibu-ibu yang baik sama suaminya ingin rahmat Allah, ya Bu. Ya Bu, yang sekali-kali suka melotot sama lakinya juga ingin rahmat. Ada ibu yang suka melotot sama lakinya, ada yang suka marah sama suami, ada yang suka ngomongin suami di belakang, ada yang suka ngebandingin suami sama suami orang, ada yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin, ada. Oh, kalau ada badok gitu Pak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa semua manusia di dunia ini ingin selalu mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah, seandainya tidak ada fadl Allah, seandainya tidak ada anugerah Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah, sehebat apapun kehidupan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita pangku, tanpa ada rahmat Allah, yang akan kita terima hanya rugi, rugi dan rugi, rugi dan rugi. Ini salah satu contoh Pak Bu, kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah mengandalkan amal kita, kalau bukan karena rahmatnya Allah, rasa-rasanya jauh, ya Bu. Ya Bu, apa sebabnya? Ingat, seberapa banyak sholat yang pernah kita lakukan? Mungkin kita tahu
Seberapa duit uang yang pernah kita sedekahkan, mungkin kita juga tahu. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, mungkin kita juga tahu. Dosa kita kan banyak ya Bu. Dosa kita banyak ya. Saya tanya, yang merasa banyak dosa mesti rajin cari dosa nggak? Mesti rajin cari dosa. Saya baca dalam satu sejarah Pak, Nabi Adam itu kan kesalahannya cuma satu. Gara-gara makan buah kuldi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk. Nih, ingat sekali lagi, Nabi Adam dosanya cuma satu. Gara-gara makan buah kuldi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk. Yang satu saja dikeluarin, apalagi yang banyak. Benar apa benar? Oleh karenanya, apa sih yang bikin optimis, apa sih yang bikin yakin? Insya Allah bukan hanya malam ini saja, secara hakikat kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang bikin yakin, yang bikin optimis, kata Allah di dalam hadis kursi, wahai manusia, kesalahanmu banyak tetapi ampunanku lebih banyak. Wahai manusia, dosamu banyak tetapi rahmatku lebih banyak. Alhamdulillah. Jadi kalaupun nanti kita masuk ke dalam surga, itu yakin bukan karena amal kita, tetapi karena rahmatnya. Karena rahmatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya lagi, untuk siapa rahmat Allah itu? Kiaikah yang berhak menerima sepenuhnya rahmat Allah? Belum tentu. Ustaz? Belum. Pejabat? Belum. Rakyat? Belum. Untuk siapa rahmat Allah itu? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Baik hubungannya dengan Allah yang disebut hablum minallah, baik pula hubungan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hablum minan. Cuman orang macam itu kan agak jarang ya Pak. Benar. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan hablum minallahnya baik, contohnya sholatnya rajin, ngajinya, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ngomongin orang, ngerumpi, ngadu domba. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Ada lagi orang yang kelihatan hablum minannasnya baik, contohnya kadar sosialnya tinggi, kepeduliannya luar biasa, sampai-sampai kalau dia punya rezeki belum tenang hatinya kalau belum menyantuni anak yatim dan jompo. Tetapi datang waktu sholat, boro-boro sholat, ngambil wudunya saja belum pernah. Ke pengajian tidak setahun sekali, ke masjid kadang-kadang setahun 2 kali. Ada yang ke masjid setahun 2 kali? Ada enggak? Jujur Pak, orang masuk masjid itu kan tidak sama ya Pak. Yang sehari semalam 5 kali ada. Siapa? Imam sama marbot. Benar apa benar? Yang 3 kali ada, yang 2 kali, yang seminggu sekali. Yang kurang beres umat Islam masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Saya tanya, kalau daerah sini berjamaah yang paling ramai maghrib apa subuh? Woi, maghrib apa subuh? Enggak aneh coy. Di mana-mana maghrib pasti ramai, yang sepi subuh. Kadang-kadang ada satu musola ketika sholat subuh penghuninya cuma juara bertahan. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentongan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya, yang adan orangnya, yang qomat orangnya, jadi imam plus makmum orangnya. Saya tanya, suami ibu pada kemana sih Bu? Suami ibu pada kemana? Saya tanya, ibu suka bangunin suami nggak Bu? Suka ya? Ibu kalau bangunin suami pakai apa Bu? Pakai air. Sadis benar.
Bu, saya kasih tahu Bu, kalau ibu mau bangunin suami ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami ibu dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya, di masjid, di musola sudah kedengaran tarkim, segera suami ibu bangunin, Pak, bangun Pak. Di masjid sudah kedengaran tarkim, silakan ikut sholat subuh berjamaah. Pakai omongan belum bangun juga, gunakan langkah yang kedua, tangan kepret Bu, pakai tangan belum bangun juga, gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit. Pakai kaki belum bangun juga, tolong ibu jangan putus asa. Artinya segera ibu berangkat ke WC, maksudnya ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, pakai mukena. Setelah pakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu sebentar di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat, niatnya usolli ala hadal maiti arba'a takbiratin. Abong. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah melihat gambaran tadi, ternyata orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mau melaksanakan kewajiban yang dipardukan oleh Allah. Nah, bagaimana kalau ada orang ingin mendapatkan rahmat Allah, hidupnya ingin tenang, hidupnya ingin tentram, tetapi kewajiban yang dipardukan oleh Allah tidak mau melaksanakan? Jawabannya, saya teringat kepada satu riwayat. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kata Rasulullah, di setiap hari Allah menurunkan beberapa malaikat ke muka bumi. Di antaranya malaikat yang Allah turunkan di Mekah, kedua malaikat yang Allah turunkan di Madinah, ketiga malaikat yang Allah turunkan di atas kuburan-kuburan umat Islam. Hujan lagi ya, hujan lagi, alhamdulillah. Terus kata malaikat yang Allah turunkan di Mekah, bahasanya Allah man taraka faraidallahi faqad kharaja min rahmatih. Kata tuh malaikat pakai pengumuman, barang siapa yang berani meninggalkan kewajiban yang difardukan oleh Allah, maka orang itu akan keluar daripada rahmat Allah. Artinya hidupnya tidak akan tenang, artinya hidupnya tidak akan tentram. Kenapa? Karena bumi yang dipijaknya tidak ada ridho dari sang pemiliknya, dari Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kuncinya cuma satu: laksanakan kewajiban yang dipardukan oleh Allah, terutama hasil Isra Mi'raj, sholat lima. Ibu suka sholat ya Bu ya? Alhamdulillah. Anak muda suka sholat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, amin. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, amin ya robbal. Bu, saya tanya, ibu suka punya kesibukan dah Bu? Bu, suka punya kesibukan dah Bu? Saya tanya, kalau ibu lagi punya kesibukan, tiba-tiba datang waktu sholat, berani nggak kesibukan itu ibu tinggal sebentar? Berani nggak Bu? Bandar, jujur, dulu waktu jadi pengantin sholat nggak Bu? Woi, sholat nggak? Kenapa nggak sholat? Jujur Bapak, ini kebiasaan yang gak benar yang masih berlaku di tengah-tengah umat Islam. Benar apa benar? Benar apa benar? Jangankan sama nuklir, jangankan sama bom, baru ama bedak ama lipstik sholat sudah kalah. Benar apa benar? Padahal seringkali kita mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru kita di Majlis Taklim. Kata ulama, akdarus sholat isnani an-nawmu wan nisyan. Untuk sholat ingat cuma dua: pertama tidur, yang kedua lupa. Pertanyaannya, mungkinkah seorang pengantin yang lagi duduk di pelaminan itu tidur? Mungkin gak? Mungkin gak? Kalau tidur amplop lew. Kalau tidur amplop lew. Kadang-kadang bukan pengantinnya saja, ibunya gara-gara pakai konde ikut tidak sok. Benar apa benar? Bapaknya terima amplop gocengan, kadang amplop kosong, ikut-ikutan tidak sok.
Bener nih acara nih Bang, hujannya luar biasa.